Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi pada kuliah lanjutan usul fikih. Kali ini pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang metodologi ijtihad istislahi. Kalau kemarin dua pertemuan terdahulu metodologi ijtihad bayani, sekarang istislahi. Sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan yang dulu, bahwa dalil-dalil yang diperselisihkan berarti di luar Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu ada banyak. Ada istihsan, al-masolih, al-mursalah, kemudian al-istishab, saddu dzara'i atau saddu dzari'ah ya. Kemudian syar'u man qablana atau syariah sebelum kita, uruf, al-urf atau adat, madhabus sahabi atau pandangan sahabat ya. Pertama, istihsan. Apa definisi istihsan? Istihsan secara etimologis menganggap sesuatu baik. Jadi istihsan itu dari akar kata hasan yang kemudian ketambahan huruf ziyadah menjadi istihsana. Istahsana yastahsinu istihsanan, yang secara sorof ini maknanya tolabul hasan, makna lit tolab ya. Berarti kalau hasan itu baik, kalau istihsan itu menganggap baik atau mencari kebaikannya. Sedangkan makna istihsan secara terminologis adalah sebagai berikut. Pertama, menurut golongan Hanafiyah ini istihsan itu paling banyak memakai itu mazhab Hanafiyah ya. Meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Ini di sini titik poinnya, lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Ini sesuai dengan gagasan bahwa istihsan itu mencari yang baik atau mencari yang lebih baik ya, yang lebih maslahat itu ya. Kemudian menurut Imam Tajuddin Ibnu As-Subki atau Ibnu Subki, istihsan itu beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Dan menurut Malikiyah itu adalah istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i atau parsial sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Kulli itu universal, juz'i itu parsial. Ya, mungkin definisi ini masih ngambang, tidak apa-apa, nanti kalau ada contohnya menjadi lebih terang ya. Kemudian menurut Hanabilah, istihsan itu apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid atau mujahid. Mujtahid itu ya, bukan mujahid sebenarnya, berdasarkan pemikiran akalnya. Menurut Syafi'iyah, Syafi'iyah itu golongan atau mazhab yang menolak istihsan ya. Jadi nggak ada definisi istihsan menurut Syafi'iyah secara resmi ya, kecuali kalau di luar Syafi'iyah ya ada definisinya. Kalau Syafi'iyah kan menolak istihsan, bahkan saking kerasnya menolak istihsan, Imam Syafi'i sampai mengatakan man istahsana faqad syara'a, barang siapa menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syarak baru, kata Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini sangat kuat dalam berpegang kepada hadis, sampai-sampai beliau dijuluki Nasirus Sunnah. Tapi meskipun Imam Syafi'i menolak istihsan, secara prinsip atau secara substantif sebenarnya perbedaannya perbedaan metodologis. Artinya dalam suatu kasus bisa saja Imam Syafi'i
menyetujui apa yang dihasilkan oleh istihsan, tapi dalilnya lain, bukan istihsan, metodologinya bukan istihsan ya. Cara substantif tidak 100% menolak ya. Nanti akan kita lihat pada contoh-contoh yang ada ya. Nah, macam-macam istihsan pertama beralih dari kias jali ke kias khafi. Contohnya beralih dari mengkiaskan wakaf dengan jual beli ke mengkiaskan wakaf dengan sewa. Maksudnya begini, secara kias orang yang mewakafkan tanah, misalnya saya telah mewakafkan tanah, kemudian di tanah itu ada air, ada jalan, dan ada air dan ada jalan misalnya ya, ada jalan yang dilalui. Nah, secara kias jali, wakaf itu lebih dekat ke jual beli daripada ke sewa. Jual beli itu peralihan kepemilikan, sama wakaf itu juga peralihan atau pelepasan kepemilikan dari seseorang ke mauquf ya, ke mauquf alaih. Sedangkan sewa kan enggak. Sewa itu bukan peralihan kepemilikan, sehingga secara kias sebenarnya sewa ini lebih dekat ke jual beli kok sewa. Wakaf ini lebih tepat, lebih jelas kalau dikiaskan ke jual beli daripada dikiaskan ke sewa. Kalau dalam kasus orang mewakafkan tanah, apakah air dan jalan itu juga termasuk bagian dari objek wakaf apa enggak? Dia kan cuma ngomong saya wakafkan tanah ini. Kalau di situ ada sumber air, kalau dikiaskan ke jual beli enggak masuk. Dan kan yang jual beli kan tanah saja, berarti airnya enggak gitu kan. Tapi kalau dikiaskan sewa, ya namanya sewa itu ketika seseorang menyewa ya, berarti segala kemanfaatan dari barang yang disewa ya masuk semua. Orang nyewa motor itu ya berarti personelnya apa kan boleh digunakan semua ya. Sewa kok separuh kan enggak, ya sulit ya. Nah, kalau dikiaskan ke jual beli, maka berarti yang diwakafkan cuma tanah, air dan jalan tidak termasuk objek wakaf. Tapi kalau dikiaskan ke sewa, maka berarti air dan jalan yang ada di tanah itu masuk ke objek wakaf juga. Nah, aslinya secara kias ini lebih tepat dikiaskan ke jual beli, tapi demi istihsan, demi kemaslahatan, maka dikiaskan ke sewa. Ini namanya beralih dari kias jali ke kias khafi. Ini namanya istihsan, itu ya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Contohnya beralih dari hukum potong tangan ke hukum khusus dalam kasus paceklik. Ini seperti pernah terjadi pada masa Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mendapati seorang pencuri di masa paceklik, secara umum hukum umumnya pencuri itu ya dipotong tangan. Tapi karena sedang masa paceklik, maka Sayyidina Umar memaafkannya. Ini namanya beralih dari hukum umum ke hukum khusus. Kenapa tidak dipotong tangannya? Ya karena ini kan masa paceklik, ini dia mencuri bukan karena apa-apa, tapi karena semata karena butuh makan. Maka beri hukuman yang lebih ringan, jangan dipotong tangannya. Alasannya istihsan, untuk kemaslahatan ya. Lebih maslahat kalau dia tidak dipotong tangannya. Kemudian yang ketiga, beralih dari hukum hukuli ke pengecualian, seperti beralih dari larangan bertindak hukum bagi anak kecil menuju pengecualian, manakala tindakan hukum tersebut untuk kemaslahatan dirinya. Secara hukum universal, secara umum anak kecil itu tidak boleh bertindak hukum. Namun manakala tindakan hukum itu untuk kemaslahatan dirinya seperti jajan atau beli sesuatu yang remeh, maka menjadi boleh. Alasan
alasannya istihsan, demi untuk kemaslahatan. Nah, ketentuan hukum dari yang aslinya tidak boleh tetapi dikecualikan menjadi boleh demi kemaslahatan, itu disebut istihsan ya. Kemudian dari 3 bentuk istihsan tersebut maka dapat difahami juga bahwa istihsan itu sandarannya banyak ya. Ada istihsan yang sandaran. Sandaran itu dasarnya ya, yang dasarnya pakai nas, seperti jual beli salam. Jual beli salam itu jual beli pesan. Secara hukum kuli, hukum yang universal, kaidah umumnya yang namanya jual beli itu ya ada uang, ada barang. Tapi dalam kasus salam, ada uang tapi belum ada barang. Tapi Rasulullah secara tegas memperbolehkan akad salam, akad pesan, pre-order ya, kalau bahasa jualan online-nya itu open PO. PO bukan PO ya, PO beda lagi. Jual beli salam. Kaidah umumnya jual beli itu harus yadan biyadin. Ada barang, ada uang, ada barang. Tapi nas atau hadis memperbolehkan akad salam. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Karena tidak semua barang itu bisa dibeli secara langsung. Ada yang sifatnya pesanan kan, ada yang belinya harus dengan pesan. Misalnya apa, orang jahit itu kan tidak langsung, harus diukur dulu ya gitu ya. Itu namanya akad salam. Itu dalilnya hadis dan dengan metodologi istihsan ya, metodologi ijtihadnya istihsan. Tapi karena itu ada hadis ya, berarti bukan ijtihad ya, tapi memang dasarnya hadis itu. Tapi metodologi berfikirnya itu istihsan ya. Logikanya logika istihsan. Yang kedua adalah istihsan yang sandarannya adalah qiyas khafi. Contohnya bekas air liur binatang buas. Bekas air liur binatang buas itu najis apa enggak? Kalau dikiaskan dengan hukum, dengan apa? Dengan dagingnya, daging binatang buas kan haram, maka berarti bekas air liur binatang buas juga haram. Ini yang lebih jali, kias jalinya seperti ini. Tapi kias khafinya bisa saja dikiaskan dengan bekas air liur burung atau hewan yang bisa dimakan. Yang ketiga, istihsan dengan sandaran uruf. Contohnya tarif pemandian atau toilet. Secara kaidah umum, yang namanya tarif itu ya jelas. Tarif itu kan dari bahasa Arab ta'rif ya. Bayarnya, tarifnya itu kan sesuai dengan air yang dipakai. Makin banyak air yang dipakai makin mahal gitu ya. Kaidah umumnya seperti itu ya, namanya jual beli kan, yang dibeli sedikit berarti duitnya sedikit, yang dibeli banyak duitnya banyak. Tapi untuk istihsan ya, kalau seperti itu repot, maka disamaratakan. Entah di situ mau pakai 2 liter, 3 liter. Apalagi postur orang beda-beda. Kalau orang badannya besar berarti mandi airnya banyak, badannya sedikit mandi airnya juga sedikit. Maka disamaratakan. Urufnya seperti itu. Umumnya ngono iku ya, kalau harus dipaksakan seperti kaidah menjual beli kerepotan. Bagaimana ngukur air yang dipakai kan tidak bisa. Maka karena urufnya seperti itu, maka ya sudah, tidak apa-apa, disamaratakan gitu ya. Ini namanya istihsan ya. Keluar dari kaidah umum jual beli ke istihsan. Yang ya ini nomornya kok 1222 gimana? Nomornya 1234 ya. Istihsan dengan sandaran darurah. Contohnya
keringanan hukuman untuk pencuri di masa paceklik seperti tadi ya, yang sudah saya ceritakan yang terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kehujahan istihsan, Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanafiyah berpandangan bahwa istihsan dapat menjadi dalil yang kuat dalam menetapkan hukum. Sedangkan alasan dan dasar istihsan ada surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian ada surat Az-Zumar ayat 55, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, ittabi ma unzila ilaika mir rabbika. Dan ada hadis mastahsanahu muslimu ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa-apa yang dipandang baik oleh orang muslim, maka berarti ia juga baik di hadapan Allah ya. Hadis. Kemudian hujah yang lain bahwa qiyas itu pada praktiknya ada yang justru membawa kesulitan, maka mustahil boleh berpaling pada hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ya, istihsan itu ya. Sedangkan kelompok yang menolak istihsan adalah kelompok Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah. Ketiga kelompok tersebut menolak istihsan dengan alasan bahwa hukum syarak ditetapkan berdasarkan nas dan pemahamannya melalui kaidah qiyas. Yang kedua, istihsan merupakan pengabaian terhadap nas dan penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu menurut yang nolak ya. Karena istihsan itu kan dari contoh-contoh tadi yang sudah saya sebutkan kan nampak sekali di situ pakai logika ya, pakai logika rasional, logika kemaslahatan. Logika kemaslahatan, makanya disebut ijtihad istislahi, ijtihad yang orientasinya mencari kemaslahatan. Istihsan itu. Alasan yang ketiga, Rasul tidak pernah berfatwa berdasarkan istihsan, bahkan mencela tindakan sahabat yang didasarkan pada istihsan. Alasan keempat, istihsan tidak mempunyai kriteria dan tolak ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tolak ukurnya apa? Bahwa ini lebih maslahat dari apa yang ditetapkan oleh kaidah qiyas atau nas. Ini tolak ukurnya tidak jelas ya. Tolak ukurnya kan kondisional, maslahat itu kan kondisional ya. Oleh karena itu mereka menolak. Kemudian dalil yang kedua, metodologi ijtihad yang diperselisihkan adalah al-masalih al-mursalah atau maslahah mursalah. Secara etimologis, maslahah itu maslahah mursalah itu artinya maslahat yang terlepas. Maslahah itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, mursalah itu diutus, dikirim atau dipakai atau dilepas ya. Artinya dilepas itu yang tidak dilarang, juga tidak juga tidak disuruh, juga tidak dilarang ya, dilepas ya. Artinya nggak ada nasnya ya, seperti pengertian terminologisnya. Pengertian terminologis dari masalah mursalah, kullu manfaatin dakhilatun fi maqasidi syari' duna ayakuna laha syahidun bil i'tibar awil ilgha. Setiap manfaat atau kemaslahatan yang termasuk di dalam maqasidu syariah atau sasaran syariat tanpa ada bukti dari nas yang mengakui atau membatalkannya. Ada kemaslahatan tapi oleh nas tidak ada ketentuannya dalam nas apakah disuruh atau dilarang. Itu namanya maslahah mursalah. Atau dengan redaksi lain, kemaslahatan yang tidak ada nas yang secara rinci dan tegas mendukungnya atau menolaknya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh jumlah nas secara istiqra'i, secara induktif. Al-Ghazali memaknai maslahah. Lalu maslahat itu apa? Tadi kan bicara kemaslahatan ya. Maslahat itu amal maslahah fahiyya ibaratun fil asli an jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Jadi maslahah pada dasarnya adalah meraih manfaat dan menolak mudarat. Setiap sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat itu disebut dengan maslahah. Nah, maslahah itu ada kriterianya. Kriterianya pertama harus sejalan dengan tujuan syarak dan tidak boleh berdasarkan atas kehendak